Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bung Warta. Kembali saya akan berbagi seputar informasi kewartawanan atau jurnalistik. Teman-teman sekalian, tujuan dari saya mengunggah video-video tentang berbagai informasi atau berbagai cara-cara dalam melakukan tugas-tugas jurnalistik atau kewartawanan untuk memberikan sebuah hasanah atau sebuah pemahaman bagi teman-teman khususnya yang baru bergabung dalam dunia kewartawanan atau jurnalistik. Oke, Bung Warta kali ini akan coba kupas kepada teman-teman tentang menghadiri konferensi pers. Konferensi pers ini kalau dalam dunia jurnalis disebutnya adalah menghadiri liputan acara terjadwal. Tapi banyak juga yang menyebutnya sebagai konferensi pers. Oke, teman-teman, seorang wartawan akan mengalami dia mendapatkan undangan untuk menghadiri sebuah konferensi pers. Konferensi pers ini biasanya dilakukan berupa narasumber yang mengundang kepada wartawan untuk datang dalam acara yang dibuatnya. Biasanya konferensi pers ini nantinya berupa sebuah pertemuan yang mana narasumber mengungkapkan atau menyampaikan sebuah hal untuk dipublis di media massa. Jadi narasumber yang mengundang kita. Bisa mengundangnya melalui pesan singkat, bisa mengundangnya melalui organisasi profesi wartawannya, bisa juga mengundangnya melalui media tempat kita bekerja. Artinya wartawan yang diundang untuk menghadiri liputan tersebut. Oke, kita lanjut. Apa yang harus dilakukan oleh wartawan ketika mendapatkan undangan untuk konferensi pers ini? Yang harus diingat oleh wartawan ketika menghadiri sebuah konferensi pers adalah datang tepat waktu sebelum acara dimulai. Setelah datang tepat waktu dan kita sampai di lokasi tempat kegiatan tersebut, maka kita sudah harus mulai mengidentifikasi. Kita perhatikan ruangannya. Kemudian kita juga harus mempersiapkan peralatan kita seperti perekam, kamera, dan sebagainya. Kemudian kita juga harus sudah mulai mengidentifikasi siapa nanti narasumber yang akan memberikan statementnya. Jadi sebelum acara dimulai itu kita sudah harus siap untuk meliputnya. Artinya kamera kita sudah siap, alat perekam kita sudah siap, kita juga sudah membayangkan siapa ini nanti yang akan memberikan statement. Nah, kemudian kita juga harus memastikan bahwa alat kerja kita akan berfungsi sempurna. Tadi kan sudah dipersiapkan alatnya. Itu harus dipastikan bahwa alat yang akan kita gunakan, perekam, kamera, itu sudah sempurna dan siap untuk dipakai. Jangan sampai ketika nanti konferensi pers dimulai, kita kelabakan ngecas HP, atau kita kelabakan karena HP kita mati, kamera kita tidak berfungsi, nanti akan kelabakan, akan mengganggu kegiatan liputan itu sendiri. Kemudian kita juga pada saat konferensi pers, kita juga sudah harus memiliki bahan seputar informasi yang akan disampaikan oleh narasumber yang mengundang tadi. Misalnya begini, ketika yang mengundang misalkan pihak kepolisian,
yang akan melakukan konferensi pers tentang penangkapan misalkan gembong narkoba, maka kita sudah harus mempersiapkan atau mencari setidak-tidaknya informasi perkembangan penangkapan pelaku-pelaku atau pengguna atau pengedar narkoba di wilayah tersebut. Itu kita harus himpun informasinya sebelum acara dimulai. Fungsinya adalah agar ketika nanti ada hal yang menarik terkait dengan peristiwa-peristiwa penangkapan narkoba di masa-masa sebelumnya, di waktu-waktu sebelumnya, ketika ada kesempatan kita untuk bertanya, nantinya pada sesi pertanyaan dengan narasumber pada saat konferensi pers itu, kita bisa lontarkan pertanyaan itu. Artinya bisa kita perdalam lagi. Misalnya, kita bisa mengajukan nanti pertanyaan, bagaimana Pak dengan kasus penangkapan pelaku pengedar narkoba di wilayah A yang bisa diungkapkan pada bulan 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, sudah sejauh mana prosesnya? Itu kan kita bisa sempilkan pertanyaan-pertanyaan itu nanti pada sesi tanya jawab. Tapi apa yang kita tanyakan itu masih tetap temanya adalah tema tentang pemberantasan narkoba sesuai dengan tema undangan konferensi pers yang dilakukan oleh pihak tersebut. Artinya kita harus juga punya informasi tentang peristiwa-peristiwa sebelumnya untuk kita perdalam lagi, karena itu adalah kesempatannya. Karena konferensi persnya sama temanya dengan yang kejadian-kejadian sebelumnya. Kemudian pada saat kita menghadiri sebuah konferensi pers, kita harus sigap. Artinya harus sigap mengumpulkan informasi seputar yang disampaikan oleh narasumber, dan juga kita sudah harus menyiapkan bahan-bahan nantinya untuk diterbitkan di media kita. Artinya, dalam membuat tulisan nantinya, kita sudah harus bisa menghimpun informasi-informasi dari narasumber. Apa yang disampaikan oleh narasumber sebaiknya sudah terekam oleh kita. Karena konferensi pers itu biasanya panjang, durasinya panjang. Artinya kita sudah harus menyiapkan rekaman di meja narasumber, dan itu sudah biasa dalam sebuah konferensi pers. Ketika ada narasumber menyampaikan statementnya, maka wartawan meletakkan perekam di meja narasumber. Perekaman ini adalah perekaman yang memang kelihatan. Artinya bukan perekaman yang sembunyi-sembunyi, bukan penyadapan, tapi memang kita merekam. Artinya memang sepengetahuan dari narasumber. Dan memang narasumber pada saat konferensi pers juga akan paham dengan itu, karena memang sudah lazim dalam sebuah konferensi pers wartawan meletakkan perekam di meja narasumber. Kemudian kita juga harus melakukan pemotretan. Maka sebaiknya memang wartawan ini kalau bekerja menggunakan fasilitas HP, setidaknya ada 2 HP. Setidaknya ada 2 HP yang dibawa oleh wartawan. Pertama untuk perekam, karena perekam ini pada saat konferensi pers dia standby di meja narasumber. Tapi kita butuh juga untuk pengambilan gambar. Nah, kita merekam sudah, kemudian mengambil gambar sudah. Kemudian kita dengarkan baik-baik, kita simak apa yang disampaikan oleh narasumber pada saat konferensi pers. Kita cermati apa hal-hal yang tidak tersampaikan oleh narasumber menurut kita itu menarik untuk menjadi sebuah berita, nanti bisa kita tanyakan pada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini biasanya sangat terbatas karena
memang sudah disiapkan oleh si pengundang durasinya, sehingga biasanya nanti dibatasi penanyanya hanya untuk 3 wartawan yang bertanya misalnya, itu tergantung nanti dari si pengundang. Oke, setelah kita dengarkan nanti paparan dari narasumber atau si pengundang tadi mengeluarkan statementnya, kemudian ada sesi kita bertanya, atau ada wartawan lain yang bertanya, itu juga harus kita simak nanti apa jawaban-jawabannya dari narasumber itu. Karena sama saja, ditanyakan oleh wartawan yang lain juga akan dijawab, kemudian itu juga menjadi sumber informasi juga. Dan biasanya pertanyaan-pertanyaan itu nantinya mengembangkan apa yang tadi disampaikan oleh narasumber, lebih berkembang lagi nantinya, lebih dipertajam lagi, diperdalam lagi dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian yang tidak boleh terlupakan pada saat konferensi pers adalah meminta kontak dari narasumber. Meminta nomor kontaknya. Setelah kita memastikan nama yang bersangkutan sebagai narasumber, kapasitasnya atau jabatannya, atau memang dia sebagai apa, kita sudah catat namanya, kapasitasnya, kita juga jangan lupa untuk meminta nomor kontak dari narasumber tersebut. Apa fungsinya meminta kontak? Yang pertama, fungsi meminta kontak kepada narasumber adalah bila ada hal-hal yang ternyata ketika akan dibuatkan sebuah berita oleh kita, sepulangnya dari situ, ternyata ada yang dirasa terlewat. Ada yang dirasa terlewat oleh kita. Maka dengan kita punya nomor kontak narasumber tersebut, diharapkan kita bisa kembali meminta tambahan informasi. Jadi konferensi pers itu wartawan sebaiknya meminta nomor kontak dari narasumbernya. Kemudian fungsi meminta nomor kontak dari narasumber itu adalah untuk semakin memperbanyak jejaring. Karena seorang wartawan itu ya memang butuh banyak jaringan. Ketika nanti suatu saat kita akan kembali dihadapkan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang sama pada saat kita liputan, kita akan bisa nanti melakukan sebuah komunikasi atau kontak atau meminta informasi kepada yang bersangkutan pada peristiwa-peristiwa lainnya di masa yang akan datang. Artinya jejaring itu sudah terbangun karena kita sudah mempunyai nomor kontaknya. Namun hak untuk memberikan nomor kontak atau tidak itu tetap menjadi hak privasinya dari narasumber tersebut. Jadi kalau nggak diberi nomor kontaknya ya kita nggak usah marah juga, karena itu adalah hak privasi dari yang bersangkutan atau narasumbernya untuk mau memberikan nomor kontaknya atau tidak. Tapi saya kira bagi seorang tokoh-tokoh publik, bagi tokoh-tokoh politik, bagi pejabat-pejabat pemerintahan di era keterbukaan ini, memberikan nomor kontak itu sudah bukan lagi hal yang tabu atau yang berat bagi mereka, karena kadang-kadang banyak juga pejabat yang nomor kontaknya itu ajudannya biasanya atau asistennya, ada juga yang seperti itu, sehingga ketika komunikasi itu kita melalui asistennya atau ajudannya. Oke, demikian gambaran bagaimana itu konferensi pers atau wawancara terjadwal. Sebagai wartawan, pada saat menghadiri konferensi pers, kita harus bisa menjaga ketertiban dan kenyamanan pada saat acara tersebut berlangsung, karena posisi wartawan saat itu adalah sebagai tamu undangan untuk melakukan liputan. Terima kasih masih setia menonton Bung Warta. Mudah-mudahan apa yang Bung Warta sampaikan atau unggah melalui video-video ini semakin membuat masyarakat Indonesia mencintai profesi jurnalis. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, jos!